Syukur saja situasi. Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Dalam perjumpaan kita kali ini kita berbicara tentang sifat-sifat khas karakter yang dimiliki oleh setan, oleh roh-roh jahat, atau juga oleh iblis itu. Ada banyak hal yang dimiliki, dan salah satu di antaranya ialah kesombongan. Saudara, kita sudah berbicara bahwa malaikat jahat itu, malaikat yang berdosa itu, yang dulu tinggal di surga itu, hanya karena kesombongannya diusir keluar dari surga, dibawa kepimpinan dari malaikat Mikael, panglima perang itu. Di mana letaknya kesombongan? Saudara sekalian, malaikat ini sebenarnya Tuhan ciptakan, kejahatannya tidak, tetapi Tuhan ciptakan pribadinya. Hanya iblis ini, roh jahat ini yang adalah malaikat jahat itu tidak mengakui bahwa Tuhan ciptakan pribadinya. Iblis, setan, roh jahat menganggap dirinya itu sama dengan Tuhan Allah, punya kedudukan yang sama, punya kekuatan yang sama, punya kebebasan yang sama. Kalau Tuhan disebut sebagai pencipta, dia juga menyebut dirinya sebagai pencipta. Dan itu tidak mungkin, saudara sekalian. Memang setan sebagai makhluk rohani yang punya akal budi yang tajam, punya kehendak juga yang hebat luar biasa, yang sama seperti manusia. Manusia punya akal budi yang bisa merancang, yang bisa tahu apa-apa, dan manusia juga punya kehendak untuk berbuat apa saja sesuai dengan keputusan akal budi itu. Tetapi tidak sebanding dengan kemampuan akal budi, kehendak yang dimiliki oleh setan dan roh-roh jahat ini. Iblis punya kemampuan jauh melampaui manusia. Dia bisa lihat ke depan, dia bisa merancang ke depan, dia bisa tahu apa yang dia bisa berbuat, karena daya akal budi yang luar biasa yang ada pada diri dia. Tapi siapa yang kasih itu? Tuhan Allah, dan iblis tidak mengaku itu. Maka rencananya di dunia ini ialah mau menghancurkan rencana Tuhan Allah itu. Iblis tahu bahwa Tuhan Allah sangat mencintai manusia. Iblis tahu bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh mau manusia berkembang bagus. Dan karena itu program dialah menghancurkan rencana Tuhan Allah dengan cara menaklukkan manusia. Dia akan memperjuangkan supaya manusia tidak lagi taat sama Tuhan Allah dan tidak lagi mempraktikkan kasihnya, tetapi manusia hendaklah melakukan apa seperti yang dia punya rencana, yaitu sifat-sifat khas yang ada pada diri dia. Maka tidak heran saudara, kasih yang ada pada manusia itu dia cabut dan dia gantikan dengan ciri khas dia. Salah satunya ialah kesombongan. Memang kita mesti mengakui bahwa ada banyak orang juga yang tetap taat sama Tuhan Allah, setia sama Tuhan Allah, kasih tetap ada. Tetapi tidak sedikit juga orang yang kita temukan sombong. Dan semuanya itu karena iblis telah menaklukkan mereka. Iblis sudah menanamkan kesemuanya dalam diri orang-orang itu. Saudara, ada 3 unsur kesombongan. Yang pertama ialah kesombongan intelektual. Yang kedua ialah kesombongan rohani. Yang ketiga ialah kesombongan material. Saudara, kesombongan intelektual. Orang semacam begini merasa diri paling pintar, paling pandai, tahu segala-galanya. Orang lain dipandang bodoh dan tidak tahu apa-apa.
Orang yang bersangkutan merasakan bahwa dia bisa buat apa saja karena daya pikirnya jauh melampaui orang-orang lain. Dan karena itu orang yang sombong intelektual tidak mau membangun dialog komunikasi dengan sesamanya, karena dia pandai jauh lebih pintar daripada orang-orang lain. Saudara, orang sombong lupa bahwa ilmu itu berkembang. Orang sombong lupa bahwa orang-orang yang lemah, barangkali terbatas daya pikirnya, juga punya daya juang untuk memperjuangkan kemampuannya. Ilmu itu berkembang. Ilmu sudah abad keberapa itu sudah terlena jauh. Sekarang ilmu punya masukan-masukan yang baru. Dan orang-orang yang barangkali daya pikirnya lemah mampu juga untuk mempelajari hal yang baru itu, yang notabene belum tentu ada pada orang yang sombong intelektual. Konsekuensinya apa, saudara sekalian? Bila sampai pada saatnya tertentu orang bersangkutan merasakan bahwa kenapa orang tidak mau bertanya sama saya, kenapa harus bertanya sama orang lain, bahkan merasa diri bahwa tidak dipakai lagi, dia akan marah dan jengkel karena tak terpakai lagi oleh orang-orang lain, merasa tersisih, dan itu akan muncul kebencian yang paling mendalam. Itu berbahaya. Orang sombong intelektual takkan berkembang secara intelektual karena terpaku mati oleh kesombongannya. Dia tidak lagi mau membuka pikiran baru untuk mempelajari unsur baru yang berkembang sekarang. Yang kedua, kesombongan rohani. Orang sombong rohani itu merasakan dirinya suci, kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan sama manusia. Orang lain di pandangnya berdosa. Orang lain di pandangnya jahat, sedangkan dia itu lebih kudus, lebih suci, dan diterima oleh Tuhan. Orang sok suci semacam ini lupa bahwa sebetulnya orang lain yang dulu berdosa, tetapi kini sudah bertobat, kini sudah berubah. Tuhan gunakan orang-orang yang sungguh-sungguh rendah hati, mengaku kesalahannya, mau bertobat, daripada orang-orang lain yang notabene berdosa dan merasakan suci di hadapan Allah. Yang ketiga, sombong secara material. Saudara, orang yang sombong secara material merasa tak pantas bergaul dengan orang-orang yang miskin, yang berkekurangan itu. Orang yang sombong material merasa jijik untuk bergaul dengan orang-orang itu. Dia merasakan tidak pantas untuk membangun persekutuan, persaudaraan dengan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Saudara, baik kesombongan intelektual, kesombongan rohani, maupun juga kesombongan material tidak baik di mata Tuhan. Karena orang-orang semacam begini tidak akan punya persahabatan, teman-teman jauh dari mereka itu, karena merasa terluka, disakiti oleh karena kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang entah sombong intelektual, sombong rohani, ataukah juga sombong material. Saudara sekalian, sifat-sifat ini yang sebenarnya dimiliki oleh setan itu tidak cocok dengan cara pikir, cara pandang, dan pengajaran Tuhan Yesus. Yesus kita, Tuhan kita sangat menekankan faktor kerendahan hati. Kenapa? Karena kerendahan hati itu orang hidup dalam kasih, sehingga dia mampu juga membangun satu relasi baik dengan Allah, tetapi juga dengan sama manusia. Orang rendah hati ada banyak teman. Orang rendah hati punya persahabatan yang kuat. Orang rendah hati tidak pernah melukai hati orang lain. Maka Tuhan mau supaya hiduplah dalam kerendahan hati, supaya terciptalah persekutuan, persaudaraan sejati antar manusia satu sama lain, tapi juga persekutuan dengan Tuhan Allah sendiri. Memang Tuhan mau dunia ini penuh dengan damai, sukacita, dan itu hanya bisa kalau orang punya kasih yang terungkap dengan diri orang yang rendah hati.
Karena itu saudara sekalian, buanglah kesombongan itu. Entah kesombongan intelektual, kesombongan rohani, kesombongan material. Buanglah. Kenapa? Entah punya daya intelektual yang bagus, entah punya hidup rohani yang bagus, entah punya materi yang bagus. Semuanya ada karena Tuhan Allah yang kasih itu. Pantaslah kita bersyukur sama Tuhan Allah. Terima kasih kau ya Tuhan, karena kau telah membuat saya berdaya guna. Engkau telah membuat saya mampu untuk melihat ke depan, menganalisa, mampu melihat apa yang terbaik untuk aku perbuat. Kau bentuk hatiku untuk mencintai orang lain. Dan terima kasih kau ya Tuhan, karena aku terlepas dari kemiskinan material yang selama ini justru diperjuangkan oleh banyak-banyak orang. Buanglah kesemuanya itu supaya Anda dicintai, diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa.